Teman-teman yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia baru saja menerima surat-surat kepercayaan dari 10 duta besar negara sahabat untuk Indonesia. 7 duta besar berkedudukan di Jakarta atau kita sebut Residence Ambassadors, yaitu Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kuba, PNG, Tunisia, dan Rusia. Sementara 3 duta besar berkedudukan di luar Jakarta atau kita sebut non-resident ambassadors, yaitu Lituania berkedudukan di Singapura, Makedonia Utara dan Republik Slovenia berkedudukan di Canberra. Rekan-rekan, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan 10 negara tersebut. Beberapa di antaranya merupakan mitra dagang atau mitra kerjasama ekonomi utama Indonesia. Sebagai contoh, Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan kita sudah lebih dari 34,5 miliar US dollar tahun lalu dan kita mengalami surplus yang cukup besar. Sementara perdagangan dengan Rusia tercatat lebih dari 3,3 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat 10 negara tersebut, 7 dari 10 negara tersebut kita memiliki total perdagangan bilateral di atas 100 juta US dollar, kecuali dengan Kuba, Lituania, dan Makedonia Utara. Dan kalau kita lihat lebih jauh dari 10 negara tersebut, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan 7 di antara 10 negara tersebut. Nah, di samping itu teman-teman ada beberapa catatan yang dapat saya sampaikan, misalnya dengan Amerika Serikat, sekarang ini kita sedang mencoba mendorong dapat melakukan negosiasi mengenai Critical Mineral Arrangement dan perpanjangan Generalized System of Preference atau GSP bagi Indonesia. Dengan Tunisia sekarang kita sedang mencoba menyelesaikan perundingan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement. Kita rencana kalau bisa, kalau dapat tahun ini sudah akan selesai. Dan kalau Preferential Trade Agreement dapat diselesaikan, proyeksinya kenaikan ekspor kita dapat mencapai 32,82%. Dengan Rusia kita sedang mendorong penyelesaian perundingan Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement atau Indonesia EAEU FTA yang tentunya juga akan dapat mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dengan Rusia dan negara anggota EAEU. Dengan negara anggota UE ada Bulgaria, Lituania, Slovenia. Kita sedang mendorong penyelesaian negosiasi Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau sering disebut CEPA. Nah, masih di dalam kerjasama ekonomi teman-teman, kita terus mendorong agar negara-negara dari Amerika Latin dan negara-negara Eropa terus melakukan penguatan. Indonesia memiliki beberapa inisiatif, antara lain Indonesia Latin America and the Caribbean Business Forum yang tahun ini akan dilakukan pada bulan September di Peru, dan juga Indonesia Europe Business Forum yang tahun ini akan dilakukan 7 dan 8 Oktober di Jakarta, dan juga sekaligus kita akan mengundang seluruh dubes baru atau swasta dari 10 negara tersebut untuk hadir dalam Trade Expo Indonesia yang akan diselenggarakan tanggal 9 sampai 12 Oktober di Jakarta. Selain itu tentunya dengan 10 negara tersebut kita akan bicara mengenai kerjasama dalam pariwisata, konektivitas, pembangunan IKN, dan lain-lain. Sementara dengan PNG, negara tetangga dekat kita, hubungan kita sangat baik, tidak hanya bilateral tetapi juga dalam konteks Pasifik, karena PNG memiliki peran yang cukup penting di Pasifik, dan teman-teman tahu bahwa Indonesia ingin memperkuat kerjasama kita di Pasifik. Dan tahun ini juga merupakan tahun yang istimewa bagi Indonesia Brunei, 40 tahun hubungan diplomatik, 75 tahun dengan Amerika Serikat, dan 75 tahun dengan Rusia. Jadi sekali lagi itu yang substansi atau prioritas yang dari sisi Indonesia melihat yang ingin dimajukan dengan keberadaan 10 duta besar asing negara sahabat untuk Indonesia, dan setelah
kegiatan ini setelah penyerahan surat-surat kepercayaan, satu persatu saya akan terima mereka untuk lebih mendetailkan prioritas-prioritas kerjasama dengan ke-10 negara tersebut. Demikian teman-teman, terima kasih. Indonesia selaku yang mendukung perdamaian Palestina ini bagaimana, Bu? Jadi kita fokus kepada upaya penyelesaian perdamaian. Ya, dari kita jelas bahwa kita terus pertama kita mendorong agar terjadi ceasefire. Yang kedua, kita terus mendorong agar bantuan kemanusiaan dapat dijalankan, dapat dilakukan tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, kita terus mendorong agar dapat tercapai perdamaian yang berdasarkan two-state solution. Jadi kita tetap fokus, fokus kita akan kita jalankan terus. Dan hari ini saya juga akan menerima ada delegasi dari Palestina yang akan ketemu saya. Mereka adalah tamu dari PBNU dan sore ini jam pukul 3 saya akan menerima beliau dan kembali akan menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Jadi fokus kita jelas dan kita juga berada di depan untuk membantu misalnya negara-negara lain agar mendukung keanggotaan Palestina di PBB, mengakui Palestina, kemudian bagi UNRWA untuk dapat bekerja karena banyak sekali gangguan yang dialami oleh UNRWA yang dimana Indonesia mengatakan bahwa UNRWA perannya masih sangat penting untuk membantu para pengungsi Palestina. Ya. Jadi pertama korban meninggal tersebut beliau sedang berada di salah satu hotel yang terbakar dan beliau dari keterangan medis dikatakan bahwa beliau banyak sekali menghirup asap akibat kebakaran tersebut. Dari pihak Indonesia, dari pihak kita Kemlu sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Kemlu dan juga dengan duta besar kita di Dhaka terus melakukan komunikasi untuk bagaimana dapat melakukan evakuasi sebaik mungkin. Hal yang sama kita juga lakukan dengan Libanon, dengan WNI kita yang ada di Libanon. Kita sudah tetapkan Libanon sebagai siaga 1 sehingga upaya untuk melakukan atau komunikasi untuk melakukan evakuasi sudah terus dijalankan. Beberapa kali dengan KBRI kita di Dhaka sempat mengalami masalah komunikasi karena dalam beberapa kali tidak bisa dihubungi, tetapi beberapa hari ini sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Terima kasih teman-teman, selamat hari ulang tahun ASEAN. Kita selalu WNI ya, jadi kita selalu begitu ada satu masalah, kita locate WNI ada di mana, terus kemudian dari pihak kedutaan besar kita di London memberikan laporan atau sebelum memberikan laporan tentunya mereka melakukan kontak dengan WNI kita terutama di daerah sekitar yang terdampak. Untuk mengetahui apakah WNI dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini laporan yang saya peroleh dari duta besar WNI dalam kondisi aman. Jadi itu sudah merupakan protap kita, otomatis begitu ada masalah di satu titik langsung dikontak dan hotline juga terbuka. Terima kasih teman-teman, terima kasih.